Selanjutnya mari sama-sama kita ikuti pembacaan riwayat Isra dan Mi'raj yang insyaallah akan dibacakan oleh santri-santri daripada Pondok Pesantren An-Nur di bawah pimpinan guru kita. Terlebih dahulu mari sama-sama untuk yang kesekian kalinya kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita dengar insyaallah menjadi keberkahan bagi kita bersama. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratil habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala wal muslimin bi sirri asrarul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma al-Fatihah khususan ila mu'allif hadzal kitab Al-Habib Uthman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya bi syirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa syafi'ina waj'alna min khiyari ummatihi wa min ahli syafa'atihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Syahadan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 52 tahun dengan satu riwayat, yaitu di malam 27 daripada bulan Rajab, maka mengajarkan oleh Tuhan Azza wa Jalla bagi junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mi'raj ke 7 lapis langit. Dengan kelakuannya akan tersebut, maka adalah di dalam perihal mi'raj itu ada beberapa perkara yang menyatakan kebesaran kudrat Tuhan Azza wa Jalla yang amat kuasa atas tiap-tiap suatu, dan yang menjadikan kepada hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mi'rajnya akan segala kebesaran kerajaannya dan segala hal ihwal segala hambanya yang ahli taat dan yang ahli maksiat. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghabarkan segala yang demikian itu kepada sekalian umatnya. Adapun beberapa perkara yang di dalam perihal mi'raj yaitu yang telah tersebut di dalam Qur'anul Azim yang telah tersebut oleh ulama. Pertama daripada itu yaitu menyatakan oleh Tuhan Azza wa Jalla akan maha sucinya Tuhan daripada sifat lemah, dan menyatakan olehnya akan kudrahnya dengan barang yang bersalahan pada adat, yaitu menyampaikan hambanya dari Makkah ke Baitul Maqdis dan dari Baitul Maqdis ke langit melewat ke 7 lapis langit dengan sekadar 3 jam punya lama. Firman Allah Ta'ala, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Artinya maha suci Tuhan yang menjalankan dengan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yaitu Baitul Maqdis. Dan firman Allah Ta'ala, fastawa wa huwa bil ufuqil a'la summa dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna. Maka ditafsirkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas dan oleh beberapa banyak sahabat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya maka naik Muhammad ke 7 lapis langit dengan mi'raj bersama-sama Jibril hingga Sidratil Muntaha, dan bernaik lagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas Ar-Raful Akhdar hingga pada tempat yang telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla, menyampaikan di dalamnya akan segala perintahan dengan kalamnya yang qadim kepada hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka adalah hampir Nabi Muhammad di tempat itu kepada hadirat khusus rahmat Tuhan yang maha suci daripada jihad di pesawat itu. Hampiran antara dua tepi panah punya dekat adanya. Kedua perkara yang dalam mi'raj itu
yaitu karena menyatakan oleh Tuhan Azza wa Jalla akan segala ajaib bumi dan segala ajaib langit pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula diperlihat padanya akan segala isi surga dan segala isi neraka. Maka adalah sekalian yang demikian itu menjadi tanda kebesaran kudrat Tuhan Azza wa Jalla dan kebesaran kekayaannya. Firman Allah Ta'ala, linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Artinya aku takdirkan Mi'raj itu bagi hambaku Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena aku memberikannya melihat setengah daripada segala ajaib yang menjadi tanda atas kekuasaanku, bahwasanya Allah Ta'ala yang amat dengar dan amat melihat adanya. Demikian pula firman Allah Ta'ala, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Artinya sesungguhnya telah dilihat oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Mi'raj itu akan setengah daripada segala ajaib kudratku yang maha besar adanya. Ketiga perkara yang ada di dalam Mi'raj itu, yaitu karena menyatakan oleh Tuhan Azza wa Jalla akan kelebihan bakat kudrat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas kalian makhluk dengan kemuliaan yang diperlihat oleh Tuhan Azza wa Jalla pada Nabi Muhammad di malam Mi'raj itu adanya. Yang keempat, perkara yang ada di dalam Mi'raj itu, bahwa hikmah permulaan Mi'raj itu perginya Nabi Muhammad, perginya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu ke Baitul Maqdis, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada segala anbiya yang ada di Baitul Maqdis, sebagaimana ia menyatakan kemuliaannya pada segala malaikat yang ada di 7 lapis langit, dan pula menjadi tanda kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada segala Quraisy yang ada di Mekah, yang mereka itu telah sudah pergi ke Baitul Maqdis, dan mereka itu tahu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum pernah pergi ke Baitul Maqdis. Maka ketika ditanya oleh Quraisy akan Nabi Muhammad daripada sifat masjid Baitul Maqdis, maka dikabarkan olehnya satu persatu daripada sifat masjid itu adanya. Adapun permulaan Mi'raj itu bahwa adalah di dalam malam 27 daripada bulan Rajab sebelumnya hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah setahun dengan izin Tuhan Azza wa Jalla. Maka turun Jibril dan Mikail alaihi wassalam serta beberapa banyak malaikat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke rumahnya di Mekah dan mengajakkannya keluar pergi ke Masjidil Haram. Maka dibasuh oleh Jibril alaihi salam akan perut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan air Zam-Zam. Sesudahnya dibelah olehnya akan dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tiada merasa sakit olehnya. Dan Mikail yang mengambil air Zam-Zam itu kepada Jibril alaihi salam, maka dibasuh olehnya 3 kali. Kemudian maka dipenuhkan olehnya akan perut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan iman dan dengan segala ilmu. Maka dikatakan olehnya dengan khatamun nubuwah di antara 2 pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kemudian daripada itu maka dipegang oleh Jibril akan tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan pergi kepada sumur Zam-Zam. Maka disuruh olehnya agar malaikat mencampurkan air Zam-Zam dengan air Kautsar. Maka disuruh olehnya akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil air sembahyang dengan campuran air keduanya itu. Maka setelah sudah, maka berkata Jibril alaihi salam, "Hai Muhammad, marilah kita pergi." Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kemana kita pergi?" Maka berkata Jibril alaihi salam kepada Tuhan Azza wa Jalla yang mengaruniakan engkau di malam ini dengan segala kemuliaan dan segala pengasihan. Maka lalu dipegang oleh Jibril alaihi salam
akan tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu keluar dari Masjidil Haram, maka adalah di luar masjid itu sedia suatu kendaraan yang dibawakannya oleh Jibril dari surga, yaitu Burak namanya. Terlalu elok rupanya, besarnya antara kedai dan lelah, mukanya muka manusia, pipinya pipi kuda, bulu lehernya bulu kuda, kakinya kaki unta, tapaknya tapak lembu, ekornya ekor unta, rupanya seperti merah delima, belakangnya seperti mutiara, dengan segala pakaiannya dari surga, dan bersayap dengan dua sayap, terlalu hebat rupanya, dan sangat bergerak-gerak dua kupingnya. Maka berkata Jibril alaihi salam, "Hai Muhammad, naik olehmu atas kendaraan ini." Maka berontak oleh buruk itu, maka mengegangkannya oleh Jibril beserta ia, berkata kepada buruk itu, "Apakah engkau tidak tahu siapa ini yang hendak menunggang atas belakangmu? Apakah engkau tiada malu padanya?" Maka demi Allah, Tuhan yang maha besar, tiada seorang menunggang atasmu yang terlebih mulia daripadanya. Maka lalu buruk itu merendahkan dirinya ke bumi dan berbulu keringat karena malunya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka menunggang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas buruk itu, dan Jibril alaihi salam di sebelah kanannya memegang pelana buruk itu, dan Mikail alaihi salam sebelah kirinya memegang akan genggamnya. Maka terlalu tegas buruk itu menggenggamkan kedua sayapnya seperti kilat, sekali langkah sepanjang mata. Maka tiada lama, maka sampai ia kepada suatu tanah yang terhias dengan banyak pohon kurma yang banyak buahnya. Maka memperhatikan oleh Jibril alaihi salam akan buruk itu beserta katanya, "Hai Muhammad, turun olehmu bersembahyang di sini 2 rakaat." Maka inilah negeri Madinah, maka tempat pindahmu dari Mekah dan tempat masjidmu dan kuburmu. Maka turunlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang. Maka setelah sudah naik lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas buruk itu dengan kelakuan yang demikian itu hingga sampai kepada Bukit Tursina. Maka disuruh pula oleh Jibril alaihi salam akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun sembahyang 2 rakaat di tempat munajat Nabi Musa alaihi salam kepada Allah Ta'ala. Setelah sudah, maka berjalan pula dengan kelakuan yang demikian itu hingga sampai pada Baitul Laham, yaitu tempat diperanakan Nabi Isa alaihi salam. Maka disuruh pula oleh Jibril alaihi salam akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang 2 rakaat. Sebagai lagi ada beberapa pencoba yang mendatangi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam perjalanannya itu. Maka bermula daripada itu ada suatu seorang datang dari pihak sebelah kanan memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 kali dengan katanya, "Hai Muhammad, perlahan sedikit." Maka tiada berpaling oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padanya. Kemudian daripada itu, maka datang pula suatu seorang dari pihak sebelah kiri 3 kali dengan katanya, "Hai Muhammad, perlahan sedikit." Maka tiada berpaling oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padanya. Kemudian daripada itu, maka datang seorang perempuan dengan segala perhiasannya hendak menyatakan dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan katanya, "Hai Muhammad, berhenti olehmu sementara padaku." Maka tiada pula berpaling oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padanya.
Kemudian setelah sudah sekalian itu, maka bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Jibril alaihi salam, siapakah yang memanggil-manggil dari sebelah kanan itu, dan siapa yang memanggil-manggil dari sebelah kiri, dan siapa perempuan itu? Maka berkata Jibril alaihi salam, adapun yang dari sebelah kanan itu panggilan Yahudi, maka demi Allah azza wa jal, jika menyauti olehmu akan panggilan itu, niscaya umatmu menjadi Yahudi. Dan adapun panggilan yang dari sebelah kiri itu, yaitu panggilan Nasrani, maka demi Allah azza wa jal, jika menyauti olehmu akan panggilan itu, niscaya umatmu menjadi Nasrani. Dan adapun perempuan itu, maka yaitu dunia, maka jika engkau terima akan panggilannya itu, niscaya memilih umatmu akan dunia melebihkan daripada akhirat. Kemudian daripada itu, maka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh malaikat membawa 2 piala, yang satu berisi susu dan yang kedua berisi arak. Maka berkata malaikat itu, hai Muhammad, minum olehmu salah suatu daripada keduanya. Maka minum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan susu, maka menegah olehnya daripada arak itu. Maka berkata Jibril alaihi salam, telah mengenalkan olehmu, hai Muhammad, akan kebenaran yang engkau minum. Maka demi Tuhan azza wa jal, jika engkau minum arak, niscaya kesasar sesat umatmu daripada agama Islam sesudahnya engkau mati adanya. Allahumma salli ala sayyidina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, waj'alna min khiyari ummati wa min ahli syafa'ati birahmatika ya arhamar rahimin. Dan kemudian daripada itu, maka setelah sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka disambut oleh beberapa malaikat yang turun dari langit memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Maka diangkat oleh Jibril alaihissalam akan buruk itu di tempat diangkat oleh segala anbiya alaihi salatu wassalam akan kendaraan di tepi Masjidil Aqsa. Maka dipegang oleh Jibril alaihissalam akan tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan masuk ke Masjidil Aqsa diiringi oleh beberapa malaikat. Maka dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka segala dia alaihi salatu wassalam telah berhimpun di dalam masjid itu. Setengah mereka lagi berdiri sembahyang, dan setengah lagi ruku, dan setengah lagi sujud. Setelah itu maka diketahuikan oleh Jibril alaihissalam akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sekalian mereka itu anbiya telah diizinkan oleh Allah azza wa jalla akan mereka itu berhimpun di masjid itu karena bertemu padamu. Maka lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi salam pada mereka itu. Maka dibalas salam oleh mereka itu beserta segala puji-pujian dan segala doa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian daripada itu beradzan oleh malaikat dan qomah. Maka ditakdimkan oleh Jibril alaihissalam akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi imam atas kalian anbiya alaihi wassalatu wassalam sembahyang berjamaah. Kemudian setelah habis sembahyang itu maka sekalian anbiya alaihi wassalatu wassalam memuji pada Tuhan azza wa jalla, memberi syukur padanya dengan sebutan beberapa rupa nikmat pengasih Tuhan pada tiap-tiap seorang daripada mereka itu. Maka bermula memuji oleh Nabi Ibrahim alaihissalam pada Tuhan azza wa jalla dengan katanya, Alhamdulillahilladzi takhadani khalila wa a'tani mulkan azima waj'alani ummatan qanitan yu'tamu bi wa anqadhani minan nar
waj'alha alayya bardan wa salama. Artinya segala puji bagi Allah Ta'ala yang menjadikan aku kekasihnya, yang menjadikan aku kerajaan besar, yang menjadikan aku kuat ibadah hingga diikutkan ibadatku, dan diselamatkan aku daripada api Namrud dengan dijadikannya atasku sejuk dengan selamat adanya. Kemudian maka memuji Nabi Musa alaihissalam pada Allah Ta'ala dengan katanya, Alhamdulillahilladzi kallamani taklima wa astafani wa anzal alayya Taurah wa ja'ala fir'auna wa ajada bani Israila ala yadayhi wa ja'ala min ummati qawman yahduna bil haqqi wa yahdun. Artinya segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang berkata padaku, yang memilih Allah dengan kehendakmu, dan menurunkan Allah padaku, dan menjadikan masalah Fir'aun, dan memberikan keselamatan kaum Bani Israil atas zamanku, dan menjadikan setengah dari kaum Qom yang menuju negara benar, dan bagaimana kebenaran itu menjadikan orang baik adil adanya. Kemudian aku memulainya ya Allah salam pada Allah Azza wa Jalla dengan katanya, Alhamdulillahilladzi ja'alani mulkan azima wa 'allamani zabura wa 'allamani al-hadid wa sakhkhara al-jibal yusabbihuna wa tayra wa atani al-hikmata wa al-khitab. Artinya segala puji bagi Allah Ta'ala yang menjadikan bagiku kerajaan besar dan memperkenalkan aku dan memaafkan sebagiku dan memudahkan bagi segala bukit dan segala umur yang Allah beriku agar aku berjaya kepada Allah dan memberi Allah Ta'ala pada ilmu dan kebenaran hukum adanya. Kemudian aku memuliakan Sulaiman alaihissalam pada Allah Ta'ala dan katanya, Alhamdulillahilladzi sakhkhara li riha wa sakhkhara li syayatin ya'maluna li ma syi'ta min al-'ali wa al-matin wa 'allamani mantiqa al-tayri wa atani min kulli shay'in fadlan wa atani mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di wa ja'ala mulkan tayyiban laysa fihi hisab. Artinya segala puji bagi Allah Ta'ala Tuhan yang memudahkan bagiku amin di bawah perintahmu dan memudahkan segala sesuatu yang menurut perintahmu, memudahkan laranganmu dan ibadahnya, dari segala terhormat dan segala termaksiat, dan dengan kata dan memohon, dengan memberi dan segala buruk, dan memberi pada segala kebaikan yang keselamatan orang, dan memberi pada kerajaan yang didapati oleh kerajaan yang kemudian daripadaku, dan menjadikan kerajaanku halal yang tiada dihisapnya pada hari kiamat adanya. Kemudian maka memuji oleh Nabi Isa alaihissalam pada Allah Ta'ala dengan katanya, Alhamdulillahilladzi ja'alani kalimatahu wa ja'ala mathali kamathali Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun 'allamani al-kitaba wal hikmah wat tawrata wal injila wa ja'alani akhluqu min at-tiri kahayati وَرَفَعَ
kehendak-Mu, dan melindungi kehendak-Mu serta dari putar kehendak kota dan keluarga adanya. Kemudian Muhammad Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan katanya, Alhamdulillahilladzi arsalani rahmatan lil alamin wa kafatan linnas basyiran wa nadhira wa anzala alayya al-Qur'ana fihi tibyanun likulli syai' وجعل أمتي خير أمة أخرجت للناس وجعل أمتي وسطا وجعل أمتي هم الأولون وهم الآخرون وشرح صدري ووضع عني وزري ورفع لي ذكري وجعل فاتحا وخاتما. Artinya segala puji bagi Tuhan seluruh sekalian alam yang menyuruh kehendak-Ku karena rahmat bagi sekalian alam dan atas sekalian manusia. Padahal Aku menyukakan orang yang membuat taat dengan segala nikmat dan menakutkan orang yang membuat maksiat dengan segala siksa, dan menurunkan atasku Quran yang ada di dalamnya tiada sesuatu dan menjadikan aku lebih bijaksana daripada segala umat lain, dan menjadikan aku yang pengamat, dan menjadikan aku yang terus syukurnya, dan menjadikan aku masalah-masalahnya, dan memasukkan dadaku dan memasukkanku dan menjadikan sempurna namaku, dan menjadikan daku yang memulakan dan yang menghabiskan adanya. Syahdan setelah sudah junjungan kita memuji pada Allah Ta'ala dengan sebutannya pada segala nikmat yang besar-besar itu yang dikaruniakan oleh Allah Ta'ala padanya. Maka berkata Nabi Ibrahim alaihissalam pada sekalian anbiya, bihadza faddalakum, artinya dengan ini barang yang disebutkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka melebihkan derajatnya atas kalian kamu adanya. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Syahdan memegang Jibril alaihi salam akan tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi kepada batu Safa Baitul Maqdis, yaitu batu besar yang ada di tengah Masjid Baitul Maqdis, yaitu kiblat segala anbiya alaihi wassalatu wassalam. Maka adalah sedia di atas batu Safa itu Mi'raj, dikeluarkannya dari surga Firdaus, yaitu seperti tangga yang maha besar dan amat elok rupanya. Ada padanya 10 tingkat anak-anak tangganya, 1 daripada perak dan 1 daripada emas, ditata dengan ratna manikam, dan di kiri kanannya yakut merah dan putih, dan ujung yang sebelah bawah diletakkannya oleh malaikat Jibril alaihi salam di atas batu Sakhra, dan ujung yang sebelah atas di bawah Arsy, dan tiap-tiap 1 tingkat daripada anak tangganya itu boleh naik dan boleh turun dengan takdir Allah Ta'ala. Maka tingkat yang pertama turun dari langit yang pertama hingga terletak di atas batu Sakhra. Maka waktu dinaiki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atasnya, maka menaiki olehnya hingga ke langit yang pertama. Menaikinya ke langit yang kedua, maka demikian pula tingkat yang lain hingga ke langit yang ketujuh. Kemudian maka mengangkatnya oleh tingkat yang ke-8 hingga Sidratil Muntaha. Kemudian mengangkatkannya oleh tingkat yang ke-9 hingga kepada kursi. Kemudian mengangkatkannya oleh tingkat yang ke-10 hingga kepada mustawa. Dan antara 1 tingkat perjalanan 500 tahun punya jauh. Maka inilah sifat segala tingkat Mi'raj yang telah diriwayatkan oleh segala ulama tafsir adanya. Adapun perihal naiknya
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas Mi'raj itu bersama-sama Jibril alaihi salam yang dinukil dari kumpulan riwayat-riwayat segala ulama. Maka yaitu setelah menaiki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama-sama Jibril alaihi salam di atas tingkat yang pertama, di atas tingkat pertama dari Mi'raj itu, maka lantas menaiki oleh tingkat itu seperti kilat hingga kepada pintu langit itu, membukakan pintu langit itu, maka berkata Assalamualaikum kepada malaikat penunggu langit itu, membukakan pintu langit, maka berkata malaikat itu, siapa engkau? Maka berkata Jibril alaihi salam, aku Jibril. Maka berkata malaikat itu, siapa yang ada sama-sama engkau? Maka berkata Jibril, yang ada sama aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata malaikat itu, apakah telah disuruh datang? Maka berkata Jibril, telah disuruh datang. Maka lalu membukakan oleh malaikat itu akan pintu langit itu dengan katanya, hayyahullahu min nabiyyin wa min khalifatin fa ni'mal khalifatu wa ni'mal muji'u jaa. Artinya telah memberi oleh Allah Ta'ala kehormatan akan ini nabi dan ini khalifah, maka sebaik-baik khalifah dan sebaik-baik yang telah datang. Kemudian daripada itu maka melihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan Nabi Adam alaihi salam di langit yang pertama itu. Maka lalu ia memberi salam kepadanya, maka membalas salam alainya serta katanya, marhaban bil ibni salih wan nabiyyi salih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Setelah sampai maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat itu, maka berkata Jibril alaihi salam, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jalanlah olehmu. Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hai kekasihku, jalanlah olehmu. Maka berkata Jibril alaihi salam, hai Muhammad, jalanlah olehmu, bahwasanya engkau lebih mulia daripada aku. Maka berjalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berjalan Jibril alaihi salam di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga pada malaikat penunggu hijab yang pertama. Maka berkata malaikat itu, siapa engkau? Maka berkata Jibril alaihissalam, aku Jibril bersama-sama Muhammad yang telah disuruh datang. Maka berkata malaikat itu, Allahu Akbar. Maka mengeluarkan tangan dari bawah hijab itu, mengangkat akan tangan Rasulullah SAW ke atas tingkat Mi'raj yang ke-9. Maka berhentilah Jibril alaihissalam. Maka berkata Rasulullah SAW padanya, hai kekasihku, mengapa tiada bernaik lagi olehmu? Maka berkata Jibril alaihissalam, wa ma minna illa maqamun ma'lum. Artinya tiada ada dari bangsa kami malaikat, hanya saja baginya tempat yang terketahui adanya. Allahumma salli ala Sayyidina wa Syafi'ina Muhammad waj'alna min jiyari ummati wa min ahli syafaati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wal aqibatu lil muttaqin. Amin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin. Allahumma inna qad hadarna tilawata qissatil mi'raj nabiyikal karim. Amin. Wa rasulika mubarakil azim. Amin. وَاقْضِ عَلَيْنَا ببركاته بس العز والتكريم. آمين. واسقنا بجواره في دار النعيم. آمين. وإنا في الجنة بالمقيم.
اللهم إنا نسألك بجاه النبي المصطفى وآله وأصحابه أهل الصدق والوفاء أن تكون لنا معينا وشفيعا وبوئنا من الجنة غرفا وارزقنا بجاهه عندك قبولا وعزا وشرفا اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك المختار وآله الأطهار والسادات الأبرار أن تكفر عنا الذنوب والأوزار يا الله يا عزيز يا جبار وارزقنا من جميع المحاسد والمفاسد والمكاره والمخاوف والأخطار واجمع بيننا وبينهم في دار القرار وتقبل منا ما قدمناه من يسير أعمالنا في الإعلان والإسرار وارحمنا برحمتك واغفر لنا فإنك أنت الغفور الغفار اللهم إنا نعوذ بك من الهم والغم ومن الجهل والقسل والحزن ومن العجز ومن الجود والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم تقبل شفاعة سيدنا محمد الكبرى وارفع درجته العليا واعته سله في الآخرة والأولى كما آتيت إبراهيم وموسى اللهم اجعل سيدنا محمد ممن عليك كرامة ومن أرقيهم عندك درجة ومن أعظمهم حطرا ومن أمكانهم شفاعة اللهم أتبعه من أمته وذريته من تقر به عينه وأجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته وجزي الأنبياء والمرسلين كلهم خيرا وصل وسلم على سيدنا محمد وآدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من الأنبياء والمرسلين صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين ولمن حضر ولمن غاب عنا من المسلمين أجمعين ولمن أوصانا وأوصيناه بالدعاء اللهم اكتب السلامة والصحة وعافية علينا وعلى جميع الحجج والغزاة والمسافرين بالبر وبرك من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين اللهم طهر قلوبنا من الرجس الحسي والمعنوي والأدناس واعذنا من شر الجنات والناس اللهم لا تحينا في الغفلة ولا تأخذنا على غرة واجعل آخر كلامنا من الدنيا يا مولانا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم انفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من آتى الله بقلب سليم وأفضل الصلاة وأزكى تسليم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بشر الفاتحة. Hadirin rahimakumullah, selanjutnya mari sama-sama kita ikuti pembacaan tawassul li Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Segaf yang akan dipimpin langsung oleh putra beliau Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Ibn Sayyidil Walid Al-Imam Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Segaf. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. أن الله يجعلنا أولادنا بناتنا وزوجاتنا
وذرياتنا وتلاميذنا وتلميذاتنا